Jadi pertanyaan pertama mengenai perusahaan yang mengalami kerugian akibat kerugian materi ya, Kerugian materi. karena terjadi perampokan tadi ya. Baik, jadi memang kalau kita melihat ke dalam hukum yang berlaku sekarang itu di UUCK itu memang ada beberapa pasal-pasal yang bisa dipakai untuk melakukan PHK sehubungan dengan kerugian atau bahkan nih sekarang ada mencegah kerugian, itu juga bisa dipakai Pak Yunus. Ya. Sehingga si karyawan pun itu juga memang menjadi rentan dalam keadaan seperti ini. Nah, sekarang hal yang perlu kita perhatikan adalah ada beberapa karyawan yang memang bisa menerima PHK tersebut. Artinya nggak masalah. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, kalau terjadi kesepakatan, kemudian ditutup, dikunci dengan PB, persetujuan bersama, perjanjian bersama, maka selesai. Dengan catatan PB tadi didaftarkan ke PHI. Ya. Yang mungkin menjadi masalah adalah beberapa karyawan yang dalam pertanyaan ini disebutkan tidak bersedia menerima PHK-nya, ya, dan tetap menuntut pesangon. Pertanyaannya adalah apakah si karyawan memiliki hak atas pesangon atau kompensasi PHK karena perusahaan mengalami kerugian materi akibat perampokan seperti ini? Maka jawabannya adalah tergantung kepada alasan PHK yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi besaran pesangonnya itu, besaran kompensasinya tergantung pada alasan PHK yang dimunculkan oleh perusahaan. Dalam pertanyaan ini kelihatannya tidak spesifik ditunjukkan alasan perusahaan non-PHK apa, ya, alasan perusahaan non-PHK apa. Kalau alasannya itu ada di dalam pasal-pasal mengenai PHK yang ada dalam UUCK hari ini, maka ketentuan pesangonnya tetap ada. Tetap ada. Setahu saya sebagian besar pasal PHK di dalam UUCK itu tetap memiliki nilai pesangon, Pak Yunus. Ya, mungkin nilainya lebih kecil daripada Undang-Undang 13, ya, tetapi tetap ada nilainya, sehingga si karyawan tetap memiliki hak atas pesangon. Nah, ini dulu yang harus kita pahami. Nah, ini kalau perusahaan memang tidak bersedia membayarkan pesangon dengan berbagai alasan, tentu si karyawan pun juga punya hak hukum untuk mengangkat masalah ini, memperjuangkan haknya sampai ke tahapan paling tinggi. Ya, dalam konteks hukum ketenagakerjaan, dalam sudut pandang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka permasalahan ini ujungnya bisa sampai ke Mahkamah Agung. Kalau di sini ditulis bahwa masalah ini ke PHI, artinya saya asumsikan bipartit dan mediasinya sudah selesai. Berarti mereka masuk ke ranah PHI, di mana hukum acara sudah berlaku di sana. Maka berbagai pembuktian akan diminta sampai nanti ke tahapan terakhir di ranah pengadilan adalah di Mahkamah Agung. Ya. Jadi haknya ada, si karyawan tetap memiliki hak atas pesangon atau kompensasi yang lain. Meskipun perusahaan mengalami kerugian materi dan sebagainya yang ada dalam pertanyaan ini. Iya, mungkin alasan terbesar PHK-nya bisa jadi karena perusahaan merasa mengalami kerugian. Betul, mengalami kerugian boleh saja, tapi tetap haknya ada di sana. Nah, pertanyaannya kan nanti begini nih, Pak, perusahaan nggak punya duit. Nah, nanti akan terbongkar lagi masalah baru, yaitu berarti kalau perusahaan tidak cukup memiliki cash flow untuk membayar pesangon karyawan, artinya sama dengan perusahaan telah membongkar sendiri pelanggaran yang dia lakukan terhadap PSHK 24. Ya, peraturan standar akuntansi keuangan atau apa itu ya. Di sana ada menyebutkan bahwa peraturan itu menyebutkan bahwa perusahaan harus mencadangkan dana, seperti kata Pak Yunus tadi. Mencadangkan dana itu artinya memisahkan dana yang dipakai untuk potensi pembayaran kompensasi PHK dari dana-dana operasional yang dipergunakan untuk mengelola perusahaan. Nah, yang sering kali terjadi kan kalau kita sama-sama tahu di perusahaan, mereka dalam konteks laporan keuangan tiap tahun, SHK 24, cadangan dana, itu semua ada. Dalam konteks laporan tertulis.
Tetapi dalam faktanya di lapangan, ternyata dananya dicampur, dibawa masuk lagi ke operasional. Dilebur dalam operasional, dipakai untuk proses produksi dan sebagainya. Nah, ini yang seringkali membuat perusahaan menjadi kesulitan cash flow. Ya kan? Nah, hal berikutnya tentang pencadangan dana, sebenarnya kan perusahaan juga tidak diminta harus punya duit bulat, Pak. Misalkan nih perusahaan itu kalau PSL-nya, pas service liability-nya itu nilainya adalah misalkan 10M, misalkan 10 miliar. Pertanyaannya, apakah perusahaan harus menyiapkan duit segelondong 10 miliar untuk disetor, dicadangkan dananya dalam sebuah akun tertentu di bank? Idealnya kalau memang punya begitu, bagus kan begitu. Tapi dengan kemajuan perkembangan bisnis sekarang, 10M tadi itu bisa merupakan hasil dari sebuah kesepakatan asuransi. Ya, Kan sekarang ada DPLK, ya. menggunakan dana menggunakan kesepakatan asuransi PHK. Ya, asuransi PHK. Apakah itu DPLK yang memiliki manfaat pesangon, manfaat PHK, atau yang memang khusus asuransi PHK-nya? Jadi ada lagi Pak Yunus, di samping DPLK, itu ada lagi asuransi yang khusus PHK-nya. Jadi duitnya itu segelondong tadi itu adalah duitnya perusahaan, belum dibagi atas nama karyawan, disimpan, dikelola oleh si perusahaan asuransi, diinvestasikan. Misalkan perusahaan bayar premi nih, kalau tadi PSL 10M, kemudian perusahaan cuma perlu menyetor 2M misalkan. Terus setor 2M, perusahaan asuransi tadi menginvestasikan. Nah, dalam perjalanannya terjadi perampokan nih, kan begitu. Terus perusahaan butuh dana untuk mem-PHK karyawan karena udah kehabisan operasional. Maka perusahaan sebenarnya nggak perlu pusing lagi, karena perusahaan sudah bisa langsung mengambil dari alokasi tadi, sudah dialokasikan. Ya. Nah, di sisi lain, saya juga melihat dalam konteks bisnis biasanya perusahaan itu, mohon maaf ya, cukup cerdas. Artinya Pak, dia memiliki kebiasaan yang saya tahu. Perusahaan itu memiliki kebiasaan mengasuransikan produksinya, mengasuransikan bisnisnya. Kalau ini dibilang perampokan, Asuransi kerugian. berarti asuransi kerugian ada, asuransi kecurian, asuransi apa? Dia punya bangunan gedung, dia punya bangunan toko, bangunan pabrik, pasti diasuransikan biasanya. Nah, proses-proses seperti ini kan sama perusahaan asuransi diganti, ya, sehingga kalau kerugian materi, kalaupun ada kerugian, mungkin kerugiannya nggak terlalu besar karena sudah diganti oleh asuransi. Ya, itu yang normal yang terjadi dalam bisnis biasanya. Nah, kalau terus perusahaan menggunakan ini sebagai alasan untuk tidak mau membayar pesangon, nah ini yang menurut saya Catatan khusus. menjadi catatan khusus kalau istilah Pak Yunus. Kalau saya bilang ya ini yang menarik, gitu kan. Si karyawan juga menjadi hampir tidak percaya dengan kondisi seperti itu.